Selanjutnya Pak Endro. Terima kasih pimpinan. Saya nyambung saja langsung kepada BPIP. Jadi lama kita tidak bertemu berdiskusi di Komisi 2. Jadi semenjak pembahasan anggaran ada beberapa hal memang saya baca ini yang perlu pendalaman. Pertama, saya mengapresiasi dari laporan yang ada. Saya juga memahami kesulitan BPIP dalam merumuskan langkah ke depan, seolah di sini saya lihat itu masih umum dan masih kebingungan mengarus utamakan Pancasila seperti apa. Di satu sisi memang kelemahannya BPIP ini lembaga yang belum kuat dan juga baru, undang-undangnya juga baru akan dikuatkan melalui undang-undang, mudah-mudahan lebih cepat. Kami mendukung ini supaya pengarus utamakan Pancasila dalam tatanan masyarakat ini bisa cepat. Saya minta juga supaya BPIP juga lebih inovatif, artinya posisi saat ini sebagai membantu Presiden untuk mengarus utamakan Pancasila di tatanan kehidupan masyarakat itu kan. Nah, langkahnya seperti apa? Kalau lembaga ini sekarang belum ada undang-undangnya, kita akan perkuat sesegera mungkin. Nah, kalau sudah kuat, saya pikir ini perlu reorientasi lagi ke depan program-program seperti apa. Karena apa? BPIP ini kan bukan lembaga operasional, bukan eksekutor, tapi lembaga kebijakan. Sekali lagi ini lembaga kebijakan. Nah, tugas utamanya bagaimana lembaga ini memasukkan atau intercept terhadap lembaga-lembaga negara lain untuk melakukan program-program ini. Ini yang penting, saya lihat ini kelihatannya masih ada tulisan judul besarnya, tapi konkretnya seperti apa. Jadi umpamanya hubungan antar lembaga dengan ini apa yang dilakukan. Karena demikian sulitnya kita mengarus utamakan di tengah situasi tatanan masyarakat, tatanan pemerintahan yang memang tidak berpihak kepada Pancasila. Ini Pancasila menjadi anak tiri, dan kami juga di DPR juga melalui MPR, kelembagaan MPR juga melakukan yang namanya sosialisasi 4 pilar MPR RI, salah satunya adalah Pancasila. Kami melakukan ini ke masyarakat dengan harapan bukan indoktrinasi tapi memperkuat masyarakat bagaimana mengontrol pemimpinnya. Kalau bahasa yang agak keras ya sebagai ideologi perlawanan terhadap pemerintah yang ada. Karena apa? Ini intervensi kekuatan di luar seperti apa? Tapi perlawanan tanda petik ya, bukan perlawanan dalam artian sebenarnya. Artinya apa? Tatanan masyarakat yang jauh dari ideal ini karena belum diaktualisasikan Pancasila secara maksimal, baik metode maupun program yang ada. Yang kedua kaitannya bahwa sebenarnya masyarakat mempunyai energi positif, hanya bagaimana memformulasikan menjadi suatu gerakan yang mandiri bertumpu pada kekuatan Pancasila. Ini kan sebenarnya cuma dua ini aja. Persoalannya menjadi runyam di mana BPIP ini juga gamang apa yang akan dilakukan. Apakah seperti yang lainnya menjadi terjebak pada problem teknis bersiar terhadap Pancasila. Di satu sisi ini lembaga ini adalah lembaga kebijakan. Saya tidak menemukan di dalam laporan ini umpamanya bekerja sama, karena tadi Pak Junimar bilang ada kasus di Sumatera Barat,
ada lagi peledakan bom kemarin di Makassar juga. Ini bukti persoalan-persoalan di masyarakat belum selesai. Artinya apa? Kami ingin BPIP ini bekerja lebih keras lagi dengan metode-metode yang bagus, yang kritis umpamanya. Di daerah, kami di Komisi 2 ada Kementerian Dalam Negeri, kan otomatis kan pemerintahan daerah juga di dalam kewenangan Komisi 2. Bagaimana kepala-kepala daerah yang dihasilkan dari pilkada serentak ini memperoleh pemahaman utuh terhadap Pancasila, mengarus utamakan Pancasila. Ini kan harus apakah BPIP bekerja sama dengan Lemhanasnya PNS, sebenarnya lembaga kepemimpinannya birokrasi, yaitu lembaga administrasi negara. Ini saya lihat belum melihat. Karena apa? Ini kan harus disublimasi di situ. Satu. Yang kedua, kaitannya bagaimana dengan Lemhanas. Sudahkah BPIP bekerja sama? Sejauh mana bekerja samanya? Seperti apa? Ini lembaga-lembaga strategis demikian kan harus dipegang betul. Lembaga-lembaga pendidikan kedinasan paling enggak bisa berjalan. Baru melangkah keluar. Kalau kepala daerah dan sebagainya kan ini tinggal bagaimana berkoordinasi dengan birokrasi atau lembaga yang lain. Saya lihat ini hubungan antar kelembagaan ada, tapi formulasinya seperti apa saya juga di sini nggak ada karena masih bersifat umum. Berikutnya kaitannya dengan anggaran, memang kami tidak akan neko-neko, artinya kami percaya terhadap BPIP. Waktu dulu juga waktu dibahas, kalau memang dibutuhkan tambahan seperti apa, kita juga mendukung. Karena ini BPIP adalah lembaga sangat strategis, rohnya bangsa Indonesia, rohnya negara Republik Indonesia. Nah ini jangan sampai kepercayaan ini pudar. Selama ini gamang, lari ke teknis. Ini padahal ini yang paling penting bagaimana mengisi rohnya di dalam undang-undang, peraturan daerah. Ini langkahnya seperti apa? Ini belum kelihatan di sini. Jadi kami minta ini lebih mungkin dari kepala BPIP bisa menjelaskan supaya kita juga ingin melihat sebenarnya yang dijalankan seperti apa. Nah, kita ingin membantu juga seperti apa. Kalau memang pengaruh utamaan di tengah masyarakat, DPR wilayahnya. Nah, ini bagi tugasnya seperti apa? Kalau bekerja sama lebih bagus lagi. Kami sering berdiskusi di bawah, justru kita balik. Ayo mari kita kumpul bersama, kita bedah perda-perda yang bertentangan dengan Pancasila. Kayak gitu. Peraturan daerah yang bertentangan Pancasila, kita kasih contoh, oh ini. Ke sana mengkritisi dari pemerintah yang ada. Nah, sekarang tugas BPIP bagaimana mengisi mereka itu jangan sampai tersesat di dalam praktek-praktek kebijakan yang ada. Seperti Pak Junimer katakan kasus di Sumatera Barat, kok bisa begitu. Nah, BPIP berarti gagal dalam mensublimasi Pancasila di dalam kepemimpinan daerah. Muncul lagi yang namanya radikalisme pengeboman, itu seperti apa langkahnya? Bukan disalahkan, tapi ini kebijakan BPIP ini harus bagaimana bisa menyinari semua kelembagaan yang ada. Kelemahannya di mana? Kekurangannya di mana? Dibuka saja di ruang rapat ini. Ini kan sebenarnya problemnya ini kan di mana? Membantu presiden itu cukup strategis. Kalau dibutuhkan apa-apa yang bisa mengordinir lembaga yang lain kan tinggal ngomong. Apakah butuh kepres dan sebagainya. Ini kan nampaknya seperti kasus menjalankan nawacita reforma agraria. Ini dibilang wilayahnya ATR BPN bilang sedikit wilayahnya. Nah, kalau begini caranya model semacam ini penyelesaiannya tidak ada leading sektornya, Presiden Jokowi yang akan disalahkan. Nah, terus pembantunya ngapain gitu? Ini dari sektor dari nawacita yang ada. Kembali ke Pancasila, kalau BPIP
kalau BPIP tidak bisa menjadi leading sektor dalam pengarus utamaan Pancasila di semua kementerian, di semua instansi, berarti yang nanti yang disalahkan adalah Pak Joko Widodo. Jangan sampai begitu. BPIP harus di depan, kurangnya begini, saya butuh penguatan seperti ini, bisa berkomunikasi dengan lembaga yang lain, bilang apa adanya, akan dibantu oleh Komisi 2. Terima kasih. Ya, makasih Pak Endro. Selanjutnya silakan Pak Meras. Assalamualaikum warahmatullahi